Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Di luar kolam Kaisar Xuanling, 9 ikan yang memainkan formasi naga menjaga pintu masuk kolam Kaisar Xuanling ini. Tetapi pada saat ini, di pintu masuk kolam Kaisar Xuanling, sesosok hitam yang dipenuhi aura menakutkan perlahan berdiri di sana, seolah menunggu seseorang. Sosok hitam itu tidak terburu-buru, duduk di tanah, dan kemudian menutup matanya sedikit. Jadi begitulah, bahkan jika ada masalah di sini, itu akan menjadi yang pertama kalinya. Di dalam kolam Kaisar Xuanling, Mu Yingying dan Mu Feng juga memiliki pengalaman mereka sendiri. Sejak Mu Yingying memasuki kolam Kaisar Xuanling, aura yang agak serakah juga terpancar dari tubuhnya. Bagaimana dengan Xiao Yan dan yang lainnya? Setelah dipisahkan oleh kekuatan misterius yang tak tertahankan, Mu Yingying juga mendapati dirinya berada di atas batu. Hanya ada laut yang sangat tenang di sekitar. Dicampur dengan air laut keemasan, tampaknya ada kekuatan misterius di air laut, yang membuat Mu Yingying juga penasaran dengan air laut keemasan ini. Xiao Yan dan aku seharusnya terganggu oleh kekuatan di kolam Kaisar Xuanling. Mu Yingying juga menggerakkan bibirnya sedikit, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, Mu Yingying juga dengan lembut menyentuh air laut keemasan dengan jarinya. Kekuatan yang sangat istimewa juga menyebar ke seluruh tubuh Mu Yingying. Sungguh kekuatan yang kuat, tidak heran, Mu Yingying juga tertawa. Saat berikutnya, pada Mu Yingying, kekuatan tingkat kaisar pertempuran bintang 5,5 langkah yang menakutkan juga meledak dalam sekejap, dan nyala api biru juga perlahan menempel pada Mu Yingying. 3000 sutra plus yang sesuci aperi-api. Sepertinya mereka berdua juga telah berpisah dariku. Mu Yingying juga memancarkan kekuatannya yang luar biasa barusan, mencoba menemukan Xiao Yan dan Mu Feng, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan napas mereka. Roh misterius ini, area Imperial Pond juga sangat besar. Wanita yang cantik, sebuah loli kecil juga perlahan muncul dari air, memperlihatkan sepasang mata di atas permukaan air, tapi yang aneh adalah ada beberapa pupil yang sangat tersebar di pupil loli kecil ini. Rasa bengkok. Setelah dengan hati-hati memeriksa bahwa tidak ada orang di sekitar, Mu Yingying juga merasa lega, dan kemudian tiba-tiba duduk di atas karang, menggulung roknya, dan memperlihatkan kaki batu gioknya yang sangat putih. Duduk sedikit, Yuzu melangkah ke kolam Kaisar Xuanling emas. Perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuh, tetapi saat berikutnya, kekuatan yang sangat murni juga perlahan mengalir ke sepanjang kaki giok. Kolam Kaisar Xuanling ini benar-benar berbeda. Namun, kepadatan energi di sini bisa sedikit terlalu rendah. Tampaknya tidak sia-sia untuk menemukan tempat dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Mu Yingying punya rencana, tetapi dia tidak segera pergi, tetapi kaki gioknya sedikit berayun, dan kemudian memercikkan air, bibir Mu Yingying sedikit terbuka, memperlihatkan senyum yang sangat langka. Dengan senyum itu, matanya bergerak sedikit, seperti peri. Jika saya harus mengatakannya terus terang, tersenyumlah di seluruh kota dan tersenyum di seluruh negeri. Ini adalah metafora terbaik. Setelah bermain sebentar, Mu Yingying juga duduk di karang, dan di telapak tangannya, botol giok yang agak indah muncul dari udara tipis. Di dalam botol giok, obat mujarab juga perlahan muncul di dalamnya. Obat mujarab itu memiliki pola yang sangat indah, dan bahkan melalui botol batu giok, seseorang bisa mencium aroma yang mengalir. Jika Xiao Yan ada di sini, dia akan dapat menyadari bahwa pil obat ini adalah Dou Di Pil. Selain itu, Xiao Yan bisa mengetahui dengan sekilas bahwa peringkat Dou Di Pil di depannya hampir sempurna. Karena garis-garis indah pada Dou Di Pil ini jelas menggambarkan sebuah kebenaran. Itu adalah penyuling yang memurnikan pil obat ini. Kekuatannya jelas tidak buruk. Yang lebih menakutkan adalah bahkan Xiao Yan tidak dapat dibandingkan dengan teknik pemurnian obat ini. Pil Doudi. Mu Yingying juga menatap kosong pada pil di depannya. Lalu berkata perlahan, Doudi dan adalah hadiah untuk 3 besar dalam kompetisi penjarahan poin. Xiao Yan, Mu Yingying dan Mu Feng, masing-masing punya 1. Hanya saja sebelum memasuki keluarga kerajaan Xuanling, Zulao diam-diam memberikan Dou Di Pil kepada Mu Yingying dan Mu Feng. Tapi itu satu-satunya yang tidak memberikannya pada Xiao Yan. Karena tujuan dari Dou Di Pil ini adalah untuk secara langsung menaikkan pembangkit tenaga listrik di bawah level Dou di bintang 5 sebanyak 1 level.
Xiao Yan hanya berada di tahap tengah dari Dou di bintang 4 sebelumnya. Zulao juga takut Xiao Yan tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa, jadi dia tidak memberikannya kepada Xiao Yan dengan gegabah, karena takut dia akan memakannya, telan sekarang. Kalau tidak, Dou di pil ini juga digunakan untuk menerobos. Dou di bintang 5, yang paling ramah. Dan Mu Yingying sudah berada di tingkat Kaisar Dou bintang 5,5 langkah, dan Mu Feng juga merupakan kekuatan mendiang Kaisar Dou bintang 4, jadi Zulao juga memberi mereka pil Kaisar Dou dari keduanya. Yan, dia setidaknya harus menunggu terobosan, setelah Dou di bintang 4 yang terlambat, Zulao hanya akan memberikannya. Aku sudah menjadi Kaisar Dou bintang 5,5 langkah. Aku tidak tahu apakah aku bisa menembus Kaisar Dou bintang 5 menengah dengan pil Dou di ini. Saat berikutnya, Mu Yingying juga sadar, dan kemudian perlahan-lahan memegang tangannya, Dou Di dan Dao masuk. Meskipun Dou Di pil ini hanya berguna untuk Dou Di Emperor bintang 5 dan di bawahnya, itu sudah menjadi Dou Di bintang 5,5 langkah, jadi itu juga dalam ruang lingkup penggunaan. Lebih baik mencari tempat dengan energi yang kuat dulu. Kalau begitu, genggamannya akan jauh lebih besar. Dengan sebuah rencana, Mu Yingying juga berencana untuk terbang, karena Mu Yingying juga merasakannya dalam kegelapan. Di tengah, ada juga tempat dengan banyak energi. Dikelilingi oleh api biru, dia berdiri tiba-tiba, jari kakinya sedikit, dan dia berjalan di atas air. Seolah-olah capung menyentuh air, itu cukup ringan. Hihi, Nona, jangan pergi. Tetap dan bermainlah denganku, oke. Sebuah suara jernih bergema di samping Mu Yingying. Siapa itu? Mu Yingying juga memperhatikan situasi di sekitarnya setiap saat. Saat suara ini muncul, bahkan dengan level Kaisar Pertempuran bintang 5,5 langkah Mu Yingying saat ini, dia cukup bingung. Karena menurut persepsi Mu Yingying, sumber suara ini sebenarnya dari segala arah. Tidak dapat menemukan sumber suara sama sekali. Yang tidak diketahui adalah yang terburuk. Tetapi pada saat ini, Mu Yingying menunjukkan sisi yang sangat menentukan. Api biru-biru menyebar seketika, dan kemudian perlahan-lahan berubah menjadi sepasang baju besi di atas tubuh. Dengan baju besi api ini, Mu Yingying juga memiliki ketenangan. Kemudian dia juga berhenti, jari-jari kakinya di atas air, dan kemudian mata yang indah itu perlahan-lahan melihat sekeliling. Api yang aneh. Ini sebenarnya sama dengan nyala api pada anak manusia itu. Suara loli kecil juga terdengar, dan saat berikutnya, pusaran besar muncul di permukaan air. Melihat ini, Mu Yingying juga menjadi waspada, karena sumber suara adalah pusat pusaran. Gelombang yang menakutkan, Mu Yingying juga sedikit mengernyit, dan kemudian menatap pusaran yang berputar-putar di atas air dengan saksama. Di pusaran air itu, ada sosok yang sangat kecil. Gulu-gulu, lepuhan besar juga memancar dari pusat pusaran, dan saat berikutnya, sosok loli kecil juga muncul. Hal pertama yang menarik perhatian Mu Yingying adalah sosok yang sangat kecil. Tampaknya sosok ini bahkan tidak setinggi 1 meter. Dibandingkan dengan Mu Yingying, dia terlihat sangat pendek, tetapi wajah lembut loli kecil juga mengejutkan Mu Yingying, dengan mata dan rambut berair. Rambutnya pendek sebahu, dan gaun malam hitam juga merupakan cara sempurna untuk menunjukkan sosok yang baru dikembangkan. Selain itu, hal yang paling menarik tentang wanita ini adalah matanya yang besar. Mu Yingying menatapnya sebentar, tetapi juga menemukan dia tampak sedikit tertegun, dan segera menggelengkan kepalanya dengan keras, mencoba membangunkan dirinya sedikit, dan kemudian saat berikutnya, dia juga berkata, "Siapa kamu?" Dan mendengarkan nadamu tadi, sepertinya kamu telah bertemu orang lain dengan api. Di mana dia? Mu Yingying juga tidak memberi Little Loli kesempatan untuk bernapas, dan kemudian mengajukan serangkaian pertanyaan. Karena satu-satunya orang yang memasuki kolam Kaisar Xuanling adalah mereka bertiga di paviliun dupa pembakaran. Jika mereka juga memiliki kekuatan api yang sama, itu hanya Xiao Yan, kakak perempuan. Anda mengajukan pertanyaan seperti itu dalam satu napas, bagaimana saya bisa mengingatnya? Loli kecil juga tampak tidak berbahaya, matanya yang besar dan berair menatap Mu Yingying dengan kejam. Siapa kamu? Mu Yingying tidak menatap langsung ke mata besar loli kecil yang berair. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Loli kecil juga menyembunyikan senyumnya dan berkata kepada Mu Yingying. Mu Yingying mendengus dingin, dan kemudian api biru tiba-tiba berputar di sekitar tubuhnya, dan saat berikutnya, itu berubah menjadi tombak dan menyerang loli kecil itu dengan kejam.
Sabu-sabu. Tombak api energi biru-biru tiba-tiba datang ke loli kecil di saat berikutnya, dan kemudian secara mengejutkan, tombak agung mandek di sekitar loli kecil. Kakak perempuan, mengapa kamu tidak melakukan apapun jika kamu tidak setuju? Tidak ada yang suka gadis yang berkelahi dan membunuh. Loli kecil juga membuat suara kecil, dan kemudian dia melambaikan telapak tangannya yang berdaging dengan ringan, dan kemudian Mu Yingying menyerang. Tombak energi yang datang ke sini juga berubah menjadi bubuk di seluruh langit, mengambang di permukaan laut. Sial, melihat ini, Mu Yingying tiba-tiba menyadari sesuatu. Karena pukulan yang baru saja dilakukan loli kecil itu, tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan untuk membuatnya menjadi mungkin. Karena Mu Yingying sudah berada di tingkat Kaisar Dou Bintang 5,5 langkah saat ini, bahkan Kaisar Dou Bintang 5 biasa pada tahap akhir sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa wanita yang tampaknya lemah ini, di depannya memiliki kekuatan batin di tubuhnya, kekuatannya sangat menakutkan. Ngomong-ngomong, orang yang memiliki nyala api yang sama denganmu, kakak perempuan, aku takut dia akan mati tanpa penguburan ketika dia memasuki tempat misterius. Loli kecil juga berkata perlahan. Ini misteri. Mu Yingying juga mendengus dingin, tetapi saat ini Mu Yingying tahu bahwa dia bukan lawan loli kecil di depannya ini, jadi dia segera memiliki niat untuk mundur. Kolam Kaisar Xuanling ini belum pernah memasuki orang yang begitu cantik selama bertahun-tahun. Kakak, bisakah kamu tinggal bersamaku? Murid Lolita kecil juga perlahan-lahan memancarkan gelombang, dan kemudian dia menatap Mu Yingying dan mengatakan kata demi kata. Aku tidak akan menemanimu. Mu Yingying juga berkata dengan lembut, dan kemudian saat berikutnya, kecepatannya tiba-tiba meroket, mencoba melarikan diri dari loli kecil ini. Saya telah ada di kolam Kaisar Xuanling ini selama ribuan tahun, di mana saja di sini. Saya tidak bisa lepas dari persepsi saya, jadi lebih baik menyerah. Saat berikutnya, sosok loli kecil itu juga membungkuk dan menghilang di atas air. Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia tidak merasa putus asa sama sekali, tetapi terus mempercepat dan melarikan diri dari tempat loli kecil itu berada. Garis bawah, setelah kecepatan Mu Yingying meningkat, dia terus berjalan selama beberapa menit, meninggalkan jarak puluhan kilometer, dan kemudian jari-jari kakinya sedikit menyentuh permukaan air, terengah-engah. Kakak perempuan, suara renyah juga langsung muncul di telinga Mu Yingying, dan kemudian Mu Yingying juga melihat ini. Permukaan air di depannya berputar, dan pusat rotasi adalah loli kecil itu. Sialan, kali ini, Mu Yingying juga memahami keseriusan masalah ini, dan segera matanya yang indah sedikit tenggelam, dan kemudian dia menatap Little Loli dengan saksama. Kakak, kamu tidak bisa lari. Petik 2, karena akulah penyihir di kolam Kaisar Xuanling ini. Loli kecil selesai berbicara dengan senyum aneh di sudut mulutnya, dan kemudian saat berikutnya, ada juga fluktuasi yang sangat mengerikan pada pupilnya. Mata besar berair pada penyihir itu, aku tidak tahu kenapa, sebenarnya berputar dalam lingkaran. Mu Yingying jatuh ke dalam kelesuan pada saat berikutnya, tubuhnya di luar kendali. Petik 2, kakak, sekarang kita bisa bersama selamanya. Penyihir itu juga tertawa aneh, lalu berjalan menuju tempat Mu Yingying berada. Apa yang baru saja dilakukan penyihir itu adalah salah satu teknik pesonanya. Teknik pesona ini memiliki tingkat keberhasilan yang besar bagi mereka yang kekuatannya lebih rendah dari miliknya, jadi Mu Yingying tidak memiliki pertahanan, dan dia juga terkena. Pada saat ini, Mu Yingying berdiri di permukaan air dengan lamban, matanya terbuka, tetapi dia tidak bergerak, seperti patung. Hihi, kakak perempuan tertua, ayo pergi, aku akan membawamu ke istanaku. Kita akan bersama selamanya. Penyihir itu juga dekat dengan Mu Yingying, hanya untuk menemukan bahwa wanita itu memancarkan roh yang sangat suci semua, di sekujur tubuhnya nafasnya seindah peri yang tidak makan kembang api di bumi. Setelah melakukan semua ini, penyihir itu juga mengangkat telapak tangannya yang gemuk dan hanya ingin memegang Mu Yingying, tetapi suara menakutkan bergema di ruang ini. Pindahkan dia, mati. Di atas permukaan air, ruang juga berputar, dan kemudian di ruang bengkok, gelombang yang sangat panas juga dipancarkan. Kekuatan nyala api itu anehnya hitam, tetapi kerusakan pada penyihir itu tidak rendah sama sekali. Sabu. Saat berikutnya, di ruang yang terdistorsi,
Api hitam dengan aura penghancur juga muncul dari udara tipis, dan kemudian menghantam tubuh penyihir dengan kejam. Kekuatan api suci. Pada saat ini, penyihir itu juga memiliki kesungguhan yang langka di wajahnya. Karena serangan api hitam tadi, telah memblokir semua rute pelarian di sekitarnya. Pada saat ini, penyihir memiliki berbagai tingkat kerusakan di seluruh tubuhnya. Telapak tangan yang gemuk juga terus mengalirkan darah hitam. Sialan, sial, tanda seru petik 2. Setelah penyihir itu selesai berbicara, dia tidak lagi ragu-ragu, dan dia tiba-tiba menutupi kepalanya dan terjun ke dalam air. Satu serangan, luka parah. Kekuatan api hitam ini sangat menakutkan. Di lantai 7 istana bawah tanah, ruang tertentu di sini juga terdistorsi. Pada saat ini, sosok besar yang tertusuk oleh rantai memancarkan api hitam yang menakutkan ke seluruh tubuhnya. Ying, pergi. Sebuah suara juga dimasukkan ke dalam ruang yang terdistorsi, dan ruang yang terdistorsi itu tiba-tiba ditutup pada saat berikutnya. Apa yang baru saja kamu lakukan? Saat berikutnya, napas seperti naga raksasa yang terbangun tiba-tiba terdengar di lantai 7 istana bawah tanah. Hahaha, manusia anjing tua, tidak semudah itu menelan raja ini. Sosok yang tertusuk rantai juga tertawa. Kamu tidak akan bisa melompat lama. Pria tua misterius itu tidak memperhatikan hal ini. Saat berikutnya, lantai 7 istana bawah tanah juga kembali tenang, tetapi sudut mulutnya sepertinya membisikkan sesuatu di bayangan yang ditembus oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya. Batuk, batuk. Saat berikutnya, Mu Yingying juga kembali ke akal sehatnya, dan kemudian dia hanya merasakan perasaan lemah di tubuhnya. Yingying, ayo pergi. Sebuah suara yang kuat juga perlahan memasuki pikiran Mu Yingying. Saudaraku, Mu Yingying mendengar kata-kata itu, pupilnya juga menjadi sedikit basah. Perasaan yang akrab ini jelas merupakan saudara lelakinya yang telah lama hilang. Kakak, apakah itu kamu? Di mana kamu? Mu Yingying tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Saya dulu memiliki kehidupan yang lancar dengan saudara laki-laki saya, tetapi saya tidak berharap saudara laki-laki saya pergi keluar selama setahun dan tidak pernah kembali. Tidak peduli bagaimana Mu Yingying menghubungi saudara laki-lakinya, tidak ada berita. Pada saat ini, mendengarkan suara kakaknya, air mata kerinduan Mu Yingying tidak bisa berhenti mengalir. Namun, beberapa tanggapan terhadap Mu Yingying hanyalah keheningan yang mematikan. Saat berikutnya, mata Mu Yingying tiba-tiba menyebar, dan dia melirik ke permukaan kolam Kaisar Xuanling, dan kemudian kekuatan besar muncul dalam sekejap. Ditangguhkan di depan dada Mu Yingying, ada api biru yang sangat lemah. Api biru perlahan melayang di depan dada Mu Yingying, perlahan memancarkan kekuatan aneh. Kekuatan ini, bahkan jika itu adalah Xiao Yan, sangat menakutkan. Ruang itu sepertinya terbakar, dan aku tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar. Bau apa ini? Di lantai 7 istana bawah tanah, lelaki tua yang menutup matanya sedikit membuka matanya seketika, dan persepsi besar itu langsung memenuhi lantai 7 dari seluruh istana bawah tanah. Saat berikutnya, persepsi lelaki tua itu juga terkunci di lantai pertama istana bawah tanah. Apa itu? Orang tua itu juga bergumam perlahan, karena dari persepsinya, ada kekuatan api yang mengerikan yang tidak kalah dengan api suci di lantai pertama istana bawah tanah saat ini. Tidak baik, pria yang diikat oleh rantai di istana bawah tanah di lantai 7 juga merasakan niat pria tua di depannya, dan segera berkata pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, api hitam di seluruh pria itu muncul dengan mengesankan, dan kemudian bercampur dengan kekuatan yang tak terhentikan, meraung ke arah pria tua itu. Saat pria itu mengerahkan kekuatannya, rantai di sekeliling tubuhnya tiba-tiba mengencang, dan kemudian rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi saat ini pria itu tidak terlalu peduli, dan matanya hanya merah. Menghadapi api hitam yang begitu ganas, Rao, dengan kekuatan lelaki tua itu, tidak berani mengambilnya dengan gegabah. Dia segera memusatkan perhatiannya pada api hitam, dan ketika dia menggerakkan tangannya, kekuatan yang menakutkan langsung menandingi api hitam itu. Nyala api saling bertentangan. Bum bum bum. Fluktuasi yang mengerikan juga meletus di ruang gelap ini. Brengsek, kekuatan api suci ini telah ditekan, namun masih sangat menakutkan. Untungnya, tempat ini diciptakan khusus, jika tidak maka tidak akan mampu menahan serangan orang gila ini. Orang tua itu juga berkata perlahan. Saat serangan itu jatuh, pria itu juga berteriak seperti orang gila.
Karena ketika pria itu meluncurkan serangan barusan, rantai yang mengalir di tubuhnya juga melonjak, memberinya rasa sakit 10.000 rantai. Yanzi, mengapa repot-repot dengan keluarga kerajaan Xuanling kami? Selama Anda berjanji untuk tunduk kepada kami, maka kemuliaan dan kekayaan yang tak habis-habisnya akan ada di depan Anda. Pria tua itu juga membuka mulutnya dan berkata, sekelompok orang munafik yang munafik juga layak aku patuhi. Jika kamu ingin mendapatkan kekuatan sumberku, bisakah kamu datang dan mencoba? Pria bernama Yanzi juga tertawa dan berkata dengan nada menghina. Hahaha, jangan khawatir, kamu tidak akan begitu keras kepala segera. Pria tua itu juga berkata perlahan. Kamu mengatakannya ratusan tahun yang lalu, dan itu sama sekarang. Yanzi mendengus dingin. Mendengar ini, lelaki tua itu tidak memperdulikan panas yang menyengat, memejamkan mata, dan terus berlatih. Kenapa kamu tidak bisa merasakannya? Di atas permukaan kolam Kaisar Xuanling, Mu Yingying juga berkata dengan tidak percaya. Kakak, bisiknya pelan. Beberapa dari mereka yang menanggapi Mu Yingying hanya diam. Saat berikutnya, Mu Yingying juga perlahan-lahan menyingkirkan api di depan dadanya. Kekuatan api ini, saya khawatir fusi Xiaoyan dari 23 jenis kekuatan api yang berbeda tidak kalah. Kakak, kamu tidak mungkin mengalami kecelakaan. Mu Yingying juga sedikit menggerakkan bibirnya, dan kemudian berkata dengan sedikit khawatir. Setelah berpikir singkat, Mu Yingying tidak berhenti. Bagaimanapun, itu untuk mencegah penyihir itu kembali. Mu Yingying segera menuju ke tempat tertentu yang dia rasakan. Di mana? Itu adalah area inti dari kolam Kaisar Xuanling, tempat Xiaoyan mundur, tetapi saya tidak tahu mengapa Mu Yingying ini tidak memiliki tanda kelantian Muyu di tubuhnya, tetapi dia sebenarnya tahu area inti ini. Batuk-batuk-batuk, brengsek, apa hubungan antara wanita ini dan yang ada di bagian terdalam istana bawah tanah? Penyihir itu juga menyelam ke dalam air, dan kemudian perlahan meninggalkan tempat Mu Yingying berada. Sebenarnya biarkan orang di bagian terdalam dari istana bawah tanah tidak ragu-ragu untuk mengambil gambar. Orang di bagian terdalam istana bawah tanah itu adalah peri petarung sejati. Penampilan penyihir kecil itu juga cukup tidak puas, tetapi gaun malam di tubuhnya juga rusak parah, tetapi penyihir itu juga mengeluarkan darah. Jika penyihir itu pergi pada saat itu, dia tidak ragu bahwa dia akan dibunuh langsung oleh orang yang berada di bagian terdalam dari istana bawah tanah. Karena dia merasakan rasa kehancuran yang nyata dari kekuatan tadi. Mengapa semua monster kecil datang saat ini? Setelah penyihir itu selesai berbicara, dia tidak melakukan apa-apa, dia menuju ke kedalaman kolam Kaisar Xuanling, tidak tahu harus berbuat apa. Sabu-sabu, hohohoho, kekuatan yang sangat kuat. Di sisi lain, Mu Feng juga langsung tenggelam ke dalam air, dan kemudian berkata perlahan. Tapi aku tidak tahu kemana Xiaoyan dan Mu Yingying akan pergi. Setelah Mu Feng selesai berbicara, juga menikmatinya, karena kekuatan misterius di kolam Kaisar Xuanling, bahkan jika dia baru saja menyentuh air di kolam Kaisar Xuanling, perasaan yang sangat nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Dou Di Dan. Sepertinya kali ini aku juga bisa menggunakan Dou Di Pil ini untuk menembus Dou Di bintang 5. Mu Feng juga tertawa. Meskipun Mu Feng hanya berada di puncak mendiang Kaisar Dou bintang 4, dia hanya selangkah lagi dari penyelesaian Kaisar Dou bintang 4, jadi dengan bantuan efek misterius Dou Di dan kolam Kaisar Xuanling, itu adalah hal yang biasa. Dengan sebuah rencana, Mu Feng juga terjun ke kolam Kaisar Xuanling, dan semakin jauh dia pergi, semakin besar efeknya. Pada saat ini, Xiaoyan juga berada di tengah area inti dari kolam Kaisar Xuanling, dan kemudian dia duduk bersila, dan air di depannya yang mengandung vitalitas yang sangat menakutkan perlahan-lahan melembabkan tubuh Xiaoyan. Ayo beri kamu beberapa tips. Melihat ini, Long Yi juga tersenyum diam-diam, dan kemudian saat berikutnya, Xiaoyan dilemparkan ke dalam kolam oleh Long Yi. Kolam ini muncul saat Xiaoyan mengambil Origin of Life Stone, namun meski luasnya kecil dan hanya bisa meresap sampai ke leher Xiaoyan, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya juga perlahan menutrisi Xiaoyan. Adapun Mu Yingying, dia juga datang ke pinggiran pulau terpencil di mana Xiaoyan berada, dan menemukan bahwa dia tidak dapat memasuki pulau terpencil tidak peduli apa, jadi dia segera menyerah, dan kemudian pergi langsung ke pulau terpencil, menanggalkan pakaiannya, dan kemudian perlahan berjalan ke laut, berendam di air, hanya dahinya yang terbuka. Tubuh seputih batu giok juga muncul di kolam Kaisar Xuanling. Pada saat ini,
Mereka bertiga juga menikmati manfaat dari kolam Kaisar Xuanling ini. Di keluarga kerajaan Xuanling, ada gerbang yang agak gelap, dan beberapa sosok perlahan muncul saat ini. Di antara mereka, ada satu, yang bertanggung jawab atas Salomo yang berpartisipasi dalam uji coba Sekte Super. Salomo adalah sekte rendah dalam Xuanzan ini 3 hari, karena ada sangat sedikit hal yang keluar, dan para murid di dalam Salomo juga sangat rendah. Namun, tidak mungkin untuk menolak prestise Salomo ini. Bagaimanapun, adalah mungkin untuk berada dalam 9 sekte super dalam 3 hari Xuantian sekte ini sebanyak bintang. Tidak ada yang bisa dipercaya tanpa latar belakang apapun. Beberapa orang perlahan memasuki sebuah ruangan, dan Wenzi juga dengan hati-hati memeriksa untuk melihat apakah ada orang yang mencurigakan, dan dengan lembut menutup pintu kamar sesuka Anda. Tepat ketika Wenzi menutup pintu ruangan, sedikit fluktuasi spasial juga masuk dengan tenang, dan kemudian dia berdiri diam di sudut ruangan tertentu. Bagaimana keadaannya? Wenzi juga bertanya. Di dalam ruangan, cahaya redup juga bersinar perlahan, dan kemudian sebuah suara memancar darinya. Menurut penyelidikan kami, klan Medusa tidak tahu dari mana datangnya klan dengan darah ular sanca menelan 9 warna. Sejak kedatangan klan ini, 9 suku utama klan Medusa yang semula saling berhadapan lainnya, mereka semua telah tunduk pada aturannya, tetapi hanya ada 3 suku yang menolak untuk mematuhi aturannya, tetapi kekuatan garis keturunan Piton menelan 9 warna terlalu kuat, dan juga memiliki kekuatan yang menakutkan untuk ditekan, bitah dalam keluarga, jadi ketiga suku itu juga ditekan. Master Sekte ke-12 Salomo juga berbicara perlahan. Oh, bagaimana kekuatan dari 9 warna langit menelan Piton? Wen Yi juga merespons perlahan setelah mendengar ini. Jelas ini meskipun dia membantu Raja Xuanling, tetapi Raja Xuanling juga menyembunyikan sesuatu darinya. Kekuatan ular sanca menelan 9 warna biasa-biasa saja, dan saya khawatir itu pada tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 5 sekarang. Tapi, Master Sekte ke-12 Salomo juga tampaknya ragu-ragu. Tapi apa? Tapi itu tidak masalah. Wenzi tidak mengudara sama sekali. Bagaimanapun, hubungan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Solomon juga agak dekat, jadi tidak perlu menempatkan mengudara. Lebih penting lagi, di samping Master Sekte ke-12 Salomo, ada 2 sosok misterius berjubah hitam. Bahkan Wenzi merasakan aura yang sangat menakutkan dari mereka berdua, jadi dia harus menurunkan posisinya. Sejauh yang diketahui Wenzi, Salomo memiliki total 12 Master Sekte, dan kekuatan setiap Master Sekte sangat menakutkan. Dan yang di depannya, Master Sekte ke-12 Salomo, telah mencapai tingkat Kaisar Dou Bintang 7. Adapun Master Sekte lainnya, kekuatannya hanya lebih kuat dari 12 Master Sekte ini. Namun, para ahli Solomon kami telah menyelidiki, dan tampaknya ular sanca menelan 9 warna belum muncul sejak terakhir kali muncul. Sepertinya telah memasuki area terlarang klan Medusa mereka. Guru ke-12 Salomo juga adalah Tao. Benarkah? Wenzi sangat gembira ketika mendengar ini. Jika ular piton penelan langit 9 warna ini tidak termasuk dalam keluarga Medusa, maka berurusan dengan keluarga Medusa cukup sederhana. Petik 2 tanda seru petik 2. Dia telah memasuki area terlarang keluarga Medusa, dan kami akan dapat mengambil tindakan pada saat itu. Wenzi juga tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Karena itu, tapi jangan lupa bahwa area terlarang dari keluarga Medusa sangat aneh. Bahkan Master Sekte pertama kita tidak dapat mendeteksi apa yang ada di area terlarang. Dan Medusa ini adalah sangat aneh. Daerah terlarang keluarga sah hanya dapat diakses oleh keluarga kerajaan dari 9 suku utama mereka, dan warisan di daerah terlarang juga sangat menakutkan. Juga berkata pelan, Wenzi mendengar kata-kata itu dan juga terkejut. Jika Master Sekte pertama Salomo ini tidak dapat menjelajahi daerah terlarang dari klan Medusa, saya khawatir tidak ada seorang pun di Xuanzan yang tahu tentang daerah terlarang itu, hal-hal klan Medusa. Aku tidak tahu bagaimana keduanya disebut. Saat berikutnya, Wenzi juga menyadari bahwa masalahnya sudah selesai, dan segera membungkuk dan berkata kepada 2 sosok misterius di samping Master Sekte ke-12 Salomo. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ingatlah untuk memberitahu Raja Xuanling ketika kamu kembali, rencana kita harus dimajukan. Dan area terlarang keluarga Medusa penuh dengan variabel, jadi biarkan dia mengirim pasukan segera mungkin. Master Sekte ke-12 Solomon setelah berbicara,
dia juga mengenakan jubah hitam dalam sekejap, dan kemudian saat berikutnya, mereka bertiga juga menghilang ke ruangan gelap ini. Melihat fluktuasi ini, kekuatan kedua orang ini pasti tidak akan lebih rendah dari Master Sekte ke-12 Salomo. Wenzi memandang tiga orang yang menghilang dan berkata perlahan, "Mungkinkah?" Saat berikutnya, Wenzi juga mengingat sesuatu, dan dia juga memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya dengan beberapa orang dari lembah dupa pembakaran. Saat berikutnya, Wenzi juga perlahan meninggalkan ruangan gelap, dan kemudian berjalan menuju keluarga kerajaan Xuanling. Pada saat ini, di ruangan gelap, ruang sedikit berputar, dan kekuatan menghilang dari udara tipis. Sepertinya keluarga kerajaan Xuanling dan Salomo telah membuat langkah besar kali ini. Di sebuah ruangan, Penatua Zhu perlahan membuka matanya dan berkata sedikit, "Raja, orang-orang Salomo ada di sini. Mereka menyuruhku mengirim pasukan sesegera mungkin. Kalau tidak, setelah ular sanca menelan 9 warna memperoleh warisan keluarga Medusa, itu akan merugikan kita." Wenzi juga datang ke Raja Xuanling di sampingnya, dia berkata dengan suara rendah, "Hehe, iblis-iblis ini. Namun, efisiensi pekerjaannya tidak buruk. Silakan panggil anggota Legiun Pecinta Naga lainnya sesegera mungkin, dan ketika berita berlanjut, katakan bahwa kami Xuanling keluarga kerajaan mengirim pasukan untuk menyerang Medusa." Raja Xuanling juga menatap ke kejauhan, dan kemudian ada pandangan berbeda di pupilnya. Ngomong-ngomong, Wang, kali ini, selain Sekte ke-12 dari Solomon, ada dua sosok yang sangat menakutkan di sampingnya yang datang ke kota Xuanling kali ini. Wenzi juga mengingat sesuatu. "Hehe, sepertinya Solomon lebih cemas daripada aku. Namun, bahkan jika Zujin ini adalah aku harus memberinya 3 poin." Raja Xuanling juga berkata perlahan, "Aku benar-benar tidak tahu, mengapa Solomon memiliki ide untuk memerintah seluruh Xuantian-Santian. Dengan begitu banyak sekte, dapatkah salah satu dari mereka menanganinya dengan kekuatan mereka sendiri? Itu terlalu aneh. Tapi lupakan saja, saat aku mendapatkan darah dari 9 warna Swallowing Python, entah itu Shengyan, Xuantian-Santian ini, atau bahkan Solomon, itu semua milikku." Hahaha, tawa yang menakutkan juga menyebar ke seluruh ruangan. "Wang, tidak peduli apa, hidupku adalah milikmu, jadi apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Bahkan jika itu untuk mendedikasikan hidupku untukmu." Wenzi mendengar ini, dan berkata dalam hati, lalu perlahan mundur, waktu berlalu menit demi menit, dan Xiao Yan dan yang lainnya juga menghabiskan banyak waktu memasuki kolam kekaisaran Xuanling. Meskipun mereka berada di luar selama sehari, mereka bisa tinggal di kolam kekaisaran Xuanling selama 10 hari. Gulu-gulu, di tengah area inti kolam Kaisar Xuanling, sesosok kurus muncul perlahan. Sosok itu jelas Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan dikelilingi oleh api putih susu, dan kemudian perlahan-lahan terbenam di kolam. Kolam ini juga aneh, hanya memiliki ruang yang sangat kecil, tetapi sangat cocok untuk Xiao Yan, seolah-olah dibuat khusus. Pada saat ini, air keemasan di sekitar tubuh Xiao Yan juga perlahan merendamnya. Kemudian api putih susu di sekitar tubuh Xiao Yan juga menyebabkan air emas memancarkan suhu yang sangat panas. Energi emas di kolam Kaisar Xuanling ini benar-benar misterius. Sepertinya menyerap energi emas misterius ini terus-menerus mengkonsolidasikan ranah jiwaku dan melawan lautan Qi. Xiao Yan juga bergumam dalam hatinya, saat itu juga perlahan menjalankan Burning Jue. Pada saat ini, Xiao Yan terbenam dalam air kolam Kaisar Xuanling emas, dan kekuatan emas yang digantung di samping Xiao Yan juga perlahan mengalir dari segala arah, dan kemudian semuanya mengalir ke tubuh Xiao Yan. Saat berikutnya, tepat ketika kekuatan emas akan mengalir dan menghilang, Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya, dan kemudian gelombang yang sangat menakutkan perlahan menyerap kekuatan emas yang kaya ke dalam perutnya. Alasan mengapa Xiao Yan tidak segera menyerap kekuatan hidup yang diberikan kepadanya oleh tuannya, Raja Naga Emas, adalah untuk menggunakan kekuatan hidup yang sangat kaya ini untuk mengejutkan Dou di bintang 4 hingga kesempurnaan. Bagaimanapun, Xiao Yan saat ini sudah berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4. Setelah menyerap tubuh abadi, meskipun dia tidak membawa terobosan kekuatan ke Xiao Yan juga menemukan bahwa dia samar-samar menyentuh panggung tengah Kaisar Dou bintang 4. Ambang batas puncak. Kekuatan kehidupan di depannya mungkin sangat menarik bagi pembangkit tenaga listrik tingkat Douxian,
sehingga layak bagi Xiao Yan untuk menggunakan kekuatan ini untuk menerobos Kaisar Dou Bintang 4 untuk menyelesaikan kesuksesan. Jadi Xiao Yan juga tenggelam dalam air emas untuk pertama kalinya. Kolam itu terletak di luar ruang rusak, saat sumber batu kehidupan di ruang rusak diambil. Saat berikutnya, tempat kolam juga runtuh tiba-tiba, dan kemudian cairan air bercampur dengan napas besar juga muncul keluar. Kolam yang muncul harus terhubung ke bagian paling tengah dari kolam Kaisar Xuanling, jadi berendam di sini juga sangat efektif, pikir Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak tinggal terlalu lama, dan langsung terjun ke kolam, menikmati misteri kolam Kaisar Xuanling. Begitu dia memasuki air, perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi saat berikutnya, Xiao Yan juga terkejut menemukan bahwa ki pertempuran yang sedikit terkuras di tubuhnya sebenarnya memiliki pemulihan yang sangat jelas. Dan pemulihan ini jelas bukan yang dilakukan Xiao Yan, tetapi efek misterius dari kolam Kaisar Xuanling ini. Tempat ini benar-benar tempat yang bagus. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kulit kerang di dadanya juga tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, dan kemudian Xiao Yan juga merasa bahwa kekuatan benturan yang sangat bergejolak juga secara spontan dihasilkan di bawah kakinya. Ini seharusnya air yang menghubungkan seluruh kolam Kaisar Xuanling. Tidak heran jika efek ini sangat menakutkan. Xiao Yan juga bergumam, dan sekarang dia bisa merendamnya dengan percaya diri. Aku hanya tidak tahu apakah kolam Kaisar Xuanling ini memiliki efek yang dikatakan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga menutup matanya, dan kemudian lingkungan kembali tenang. Dan aneh untuk mengatakan bahwa air emas di kolam Kaisar Xuanling, dengan peningkatan waktu perendaman Xiao Yan, juga perlahan beberapa energi emas tersebar dari air, dan kemudian perlahan-lahan dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa energi emas ini, dia tidak perlu memikirkannya. Dia tahu bahwa energi emas ini tampaknya terkait dengan Six Star Dou batu loncatan Kaisar biasa saja, jadi sudah terlambat untuk memikirkannya. Juga sangat bagus untuk menyerap lebih banyak. Di luar area inti area terlarang, sejak Xiao Yan masuk, yang terisolasi pulau tampaknya memiliki kekuatan misterius, yang mengisolasi pulau terpencil ini. Ayo! Rao adalah bahwa Mu Yingying menemukan pulau terpencil ini, dan tidak ada cara untuk masuk segera. Setelah berpikir sejenak, Mu Yingying juga menyerah pada ide memasuki pulau terpencil ini, dan kemudian kekuatan besar menyebar seketika, dan kemudian dia juga memiliki semua pakaian di tubuhnya. Itu memudar, dan kemudian perlahan-lahan masuk ke air. Air di kolam Kaisar Xuanling emas bercampur sempurna dengan milik Mu Yingying, tubuh seputih batu giok. Saat berikutnya, itu juga terlihat, jejak energi emas yang sangat kecil terus-menerus berkumpul dari segala arah, dan kemudian perlahan-lahan disuntikkan ke tubuh Mu Yingying. Sudah waktunya. Perendaman ini berlangsung selama 10 hari. Mu Yingying juga tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian bibirnya bergerak sedikit, dan dia bergumam. Saat berikutnya, Mu Yingying juga mengeluarkan Dou Di Pil, dan kemudian dengan lembut ketika botol dibuka, Dou Di dan dengan garis halus di sekujur tubuhnya muncul di telapak tangan Mu Yingying. Kali ini, terserah kamu. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia juga menelan pil Dou Di, dan kemudian terus menyerap energi misterius emas di kolam Kaisar Xuanling. Dengan kekuatan pil Dou Di ini, saya khawatir hanya akan ada waktu untuk menerobos pil Dou Di bintang 5. Pertanyaan. Melihat kembali ke Xiao Yan, perendaman ini adalah 3 bulan. Bahkan jika dia berada di luar, 10 hari telah berlalu, dan hanya ada 10 hari tersisa sebelum dia meninggalkan kolam Kaisar Xuanling. Kolam Kaisar Xuanling ini benar-benar hal yang baik. Xiao Yan juga berkata dengan iri, dengan jelas setelah menyerap kolam Kaisar Xuanling ini selama 3 bulan, di kedalaman ranah jiwa Xiao Yan, juga memiliki kepastian prototipe. Bahkan tempat yang menampung Douqi di tubuh Xiao Yan secara bertahap disempurnakan dari lautan Douqi. Ada fenomena samar-samar menembus kesempurnaan Kaisar Dou bintang 4. Sudah waktunya. Saat berikutnya, Xiao Yan juga tertawa, jelas pada saat ini, kekuatan untuk menyerap kolam Kaisar Xuanling telah mencapai kejenuhan, dan akan membuang-buang waktu untuk terus seperti ini, jadi Xiao Yan juga melompat keluar dari kolam. Apakah Dou Di bintang 4 berhasil atau tidak tergantung pada Anda. Xiao Yan juga bergumam. Saat berikutnya, Xiao Yan meletakkan benda bundar di telapak tangannya yang berisi kekuatan kehidupan, dan perlahan muncul di tangan Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum menyadari hal ini,
dan kemudian tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, kekuatan hisap yang besar juga menyerap semua energi kehidupan. Sungguh kekuatan yang dahsyat, ketika kekuatan kehidupan baru saja memasuki tubuh Xiao Yan, perasaan nyaman yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuh, dan saat berikutnya, Xiao Yan juga mengendalikan kekuatan kehidupan ini. Paksa, pergi ke Fen Jue. Mencoba menyempurnakan kekuatan ini dengan Burning Jue, untuk menyerap kekuatan murni ini dan mendapatkan kekuatan promosi yang besar. Untuk kekuatan besar kehidupan ini, bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat Dou-Xian cukup cemburu. Xiao Yan tahu bahwa dia tidak bisa tidak sabar. Kekuatan kehidupan. Hampir sebulan telah berlalu sejak Xiao Yan dan yang lainnya memasuki kolam Kekaisaran Xuanling. Besok, mereka akan meninggalkan kolam Kekaisaran Xuanling. Bang bang bang. Di kolam Kaisar Xuanling, beberapa suara yang agak keras juga bergema di pulau terpencil ini. Hahaha, berhasil. Saat berikutnya, tawa keras juga terdengar. Orang ini sebenarnya adalah Xiao Yan. Energi dari kekuatan hidup ini sangat menakutkan, bahkan sejumlah kecil energi ini dapat membuatku berhasil maju ke tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 4. Xiao Yan mengangguk puas. Kekuatan hidup ini memiliki daya tarik yang fatal pada pembangkit tenaga listrik tingkat abadi yang bertarung, jadi masuk akal untuk memiliki efek seperti itu. Saat berikutnya, Xiao Yan juga tiba-tiba mengaktifkan Burning Jue di tubuhnya, dan api putih susu yang tak berujung juga terisi dalam sekejap. Tingkat tirani api putih susu ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada sebelum Xiao Yan menyerap air dan kekuatan hidup dari kolam Kaisar Xuanling. Bahkan Xiao Yan merasa bahwa alam jiwa dalam tubuh Tao adalah karena efek misterius Kaisar Xuanling. Kolam di sini tampaknya setelah menyerap energi emas dari kolam Kaisar Xuanling, beberapa kekuatan misterius ditangguhkan di dalamnya, yang tampaknya merupakan batu loncatan dari Kaisar Bintang 6 Dou. Sudah waktunya untuk pergi. Xiao Yan juga melirik ruang rusak di sampingnya, lalu membungkuk perlahan. Saat berikutnya, Xiao Yan juga menyingkirkan pedang abadi, dan kemudian membawa penguasa abadi api abadi di punggungnya, dan menuju keluar dari area terlarang. Tepat setelah Xiao Yan pergi, sebuah suara bergema di sekitar ruang yang rusak, karena itu pilihan Yusuan, maka saya tidak akan terlalu banyak ikut campur. Jika tidak akan mudah untuk mendapatkan sumber batu kehidupan. Tapi aku tidak menyangka bahwa Raja Naga Emas yang kuat akan hampir jatuh. Kekuatan ras alien benar-benar. Karena sumber kehidupan tidak ada lagi, maka inilah saatnya bagiku untuk pergi. Setelah suara itu selesai, tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya, dan kemudian perlahan menghilang ke ruang ini. Sialan, hantu tua ini benar-benar meninggalkanku sendirian di sini. Penyihir itu juga tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemudian melihat sesuatu yang normal. Fluktuasi seperti itu. Hantu tua ini benar-benar menyentuh puncak Dodi. Setelah penyihir itu selesai berbicara, dia langsung menahan napas, karena dia tidak ingin ada hubungannya dengan lelaki tua ini. Bagaimanapun, yang ini telah ada sejak kelahiran kolam Kaisar Xuanling ini. Hei, mengapa pakaian ini terlihat familiar? Xiao Yan juga datang ke pinggiran pulau, dan jika dia ingin pergi, dia harus mengandalkan formasi teleportasi luar angkasa di sekitar pulau. Saat berikutnya, persepsi besar Xiao Yan juga menghilang seketika. Lalu apa yang ditanggapi Xiao Yan adalah tubuh seputih batu giok yang tampaknya terintegrasi dengan kolam Kaisar Xuanling. Keindahan seperti itu, saya khawatir itu hanya bisa dilihat dari kejauhan dan tidak bisa dimainkan. Kulit putih giok dan kolam Kaisar Xuanling berwarna kuning keemasan tampak menyatu menjadi satu, dan rambut di belakangnya juga menjadi lembab di bawah hantaman air laut yang terus-menerus dari kolam Kaisar Xuanling. Pada saat ini, mata indah Mu Yingying sedikit tertutup, dan kemudian api kebiruan perlahan muncul di dahinya. Dia bernapas ringan melalui hidung dan mulutnya. Kekuatan murni muncul. Mu Yingying, Xiao Yan juga berseru, tapi saat berikutnya, ketenangan kembali pulih. Bagaimanapun, bahkan jika Mu Yingying ada di sini telanjang sekarang, Xiao Yan tidak tergerak. Aku sebenarnya ingin menggunakan efek kolam Kaisar Xuanling ini untuk menerobos Kaisar Dou Bintang 5, agak enggan. Saat berikutnya, Xiao Yan juga menemukan niat Mu Yingying, dan langsung sangat tertarik. Mu Yingying yang berada di kolam Kaisar Xuanling, meskipun seluruh tubuhnya ditutupi oleh air laut keemasan, masih menunjukkan penampilan yang sangat menarik. Tetapi pada saat berikutnya, saya tidak tahu apakah Mu Yingying menemukan Xiao Yan atau apa,
terobosan Douqi di tubuh Mu Yingying membengkak. Kemudian di saat berikutnya, energi kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Mu Yingying dari segala arah. Dia benar-benar orang yang cerdas. Xiao Yan tidak bisa tidak mengagumi ini. Jelas, tindakan Mu Yingying seperti ini, jika mereka tidak memiliki keberanian, kebanyakan orang tidak akan berani melakukannya. Lagi pula, meskipun ada banyak kekuatan misterius di kolam Kaisar Xuanling ini, tidak ada yang tahu apakah kekuatan ini akan bermanfaat bagi kultivasi mereka. Sabu-sabu. Saat berikutnya, Xiao Yan juga memperhatikan bahwa Douqi Mu Yingying menjadi semakin kuat. Jelas, intensitas Douqi ini telah mencapai tingkat Kaisar Dou Bintang 5, tetapi Mu Yingying menyerapnya, hisapan kekuatannya. Itu belum berhenti. Ini, Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan kemudian menemukan niat Mu Yingying. Mu Yingying ini sebenarnya ingin menggunakan kekuatan kolam Kaisar Xuanling ini untuk menerobos tahap tengah Kaisar Dou Bintang 5 dalam satu gerakan. Bang bang bang. Kekuatan emas dari kolam Kaisar Xuanling juga perlahan berkumpul di tubuh Mu Yingying, dan kemudian api biru di dahi Mu Yingying juga memancarkan fluktuasi yang sangat panas. Api ini tampaknya sedikit tidak normal. Xiao Yan juga bergumam. Jelas, nyala api biru ini, meskipun fluktuasi yang berasal dari yang tak terlihat sangat panas, tetapi dengan Xiao Yan, yang memiliki 23 jenis api yang berbeda berkata, jelas menemukan bahwa api biru ini tampaknya kehilangan sesuatu. Sabu-sabu. Pada saat ini, Mu Yingying juga telah menembus Kaisar Dou Bintang 5 dan mencapai tahap awal Kaisar Dou Bintang 5, tetapi masih ada banyak kekuatan yang tersisa di pil Dou Di dan kolam Kaisar Xuanling yang dia serap sebelumnya, jadi semuanya dalam sekali jalan, siap untuk menerobos tahap tengah Dou Di Bintang 5. Ki. Energi emas kecil juga terus-menerus berkumpul dari segala arah kolam Kaisar Xuanling, dan kemudian perlahan-lahan berkumpul di tubuh Mu Yingying. Dengan berkumpulnya kekuatan-kekuatan ini, biru-biru Mu Yingying nyala api juga berdenyut perlahan, seperti jika mereka sangat bahagia karena kekuatan ini. Saat berikutnya, masa energi putih susu juga muncul di dada Mu Yingying. Dalam energi putih susu, kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan juga muncul. Apa itu? Xiao Yan juga bergumam. Saat berikutnya, Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk menemukan bahwa itu sebenarnya adalah kekuatan pil obat. Meskipun Mu Yingying telah menyerap banyak kekuatan dalam kelompok energi putih susu, itu masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Tidak heran dia berani menyerang tahap tengah Kaisar Dou Bintang 5. Ternyata dengan kekuatan pil obat sisa dan kekuatan kolam Kaisar Xuanling ini. Meskipun saya tidak tahu pil obat apa itu, saya pikir itu tidak akan terlalu tinggi. Rendah. Xiao Yan juga berkata. Bum bum bum. Energi emas di kolam Kaisar Xuanling dan kekuatan pil Dou Di terus berkumpul di tubuh Mu Yingying, dan kemudian aura Mu Yingying juga melonjak. Xiao Yan juga melindungi Mu Yingying dari samping dan tidak mengganggu Mu Yingying karena dia juga tahu bahwa sekarang adalah langkah terakhir, setelah seseorang mengganggu, maka akibatnya juga sangat malapetaka. Hisap besar pada Mu Yingying juga menyerap semua kekuatan yang tersisa dari Dou Di Pil dalam sekejap, dan energi emas di kolam Kaisar Xuanling semakin lemah, jelas itu juga diserap oleh Mu Yingying sangat mengerikan, dan itu menjadi semakin langka. Tampaknya menyadari fluktuasi ini, mata indah Mu Yingying juga sedikit berkerut, dan kemudian api biru di dahinya sedikit meredup. Sepertinya terlalu enggan. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Jelas, bahkan jika Mu Yingying menyerap energi dari Xuanling Emperor Pond dan Dou Di Pil, menerobos tahap tengah dari 5 Star Dou Di masih sedikit. Bum bum bum. Saat berikutnya, energi dendam Mu Yingying tiba-tiba meletus, dan kemudian air laut dari kolam Kaisar Xuanling, yang telah merendam Mu Yingying dengan tenang, juga bergetar hebat. Pada saat ini, Mu Yingying ada di sampingnya. Ki pertarungannya juga menjadi tidak teratur, dan wajahnya mau tak mau menjadi pucat. Dengan penglihatan Xiao Yan, secara alami tidak sulit untuk menemukan bahwa ini adalah simbol kegagalan untuk maju. Setelah promosi gagal, itu akan terluka parah, dan fondasinya akan terguncang. Apakah kamu masih tidak mau menyerah? Kalau begitu, aku akan membantumu. Xiao Yan juga melihat niat Mu Yingying. Jelas, dia tidak akan menyerah sampai dia menerobos tahap tengah Kaisar Dou Bintang 5 tertawa. Begitu kata-kata itu jatuh, murid Xiao Yan juga memancarkan panas terik yang langka, dan kemudian seni yang terbakar di tubuh berubah menjadi ekstrim. Api putih susu yang sangat besar Douqi juga meresap dari tubuh Xiao Yan.
Saat berikutnya, kekuatan Douqi dari api putih susu juga bergerak menuju Mu Yingying tidak jauh. Itu mengalir ke tubuh Mu Yingying terus-menerus. Tapi yang membuat Xiaoyan aneh adalah bahwa dengan suntikan api putih susu Douqi, sepertinya ada sesuatu di tubuh Mu Yingying, yang membuat api putih susunya sangat menakutkan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Api putih susu di tubuh Xiaoyan adalah api baru yang menyatu dari 23 jenis api yang berbeda. Api yang menakutkan seperti itu masih takut akan sesuatu di tubuh Mu Yingying. Ini membuat Xiaoyan sangat tertekan. Tapi Xiaoyan juga samar-samar bisa merasakan bahwa apa yang ditakuti oleh api putih susu tampaknya adalah api biru di tubuh Mu Yingying. Namun, Xiaoyan tidak terlalu suka berpikir saat ini, dan ki pertempuran besar terus-menerus berkumpul menuju Mu Yingying. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah membiarkan Mu Yingying menerobos terlebih dahulu. Dengan suntikan kekuatan ini, Mu Yingying juga merasa lebih baik, dan kulit pucat yang disebabkan oleh kekuatan kacau kembali normal. Saat berikutnya, saat ki pertempuran Xiaoyan terus disuntikkan, seluruh tubuh Mu Yingying ditutupi dengan api biru, dan kemudian api biru adalah tubuh utama, dan kekuatan api putih susu Xiaoyan digunakan sebagai konselor, yang juga secara langsung menyerap kekuatan Xiaoyan, dan kemudian melambat perlahan mengubahnya menjadi kekuatanmu sendiri. Bum bum bum. Suara besar itu juga terpancar dari air laut di sekitar Mu Yingying. Stok fluktuasi yang sangat mengerikan juga muncul secara spontan. Qi Cheng Qi. 1 menit berlalu, dan Mu Yingying, yang berada di laut, juga perlahan menyerap kekuatan itu, mencapai kekuatan tahap tengah Kaisar Dou Bintang 5, dan kemudian perlahan membuka matanya. Saat Mu Yingying membuka matanya, yang muncul di matanya adalah Xiaoyan dengan penggaris berat di punggungnya dan punggungnya menghadap ke arahnya. Xiaoyan, Mu Yingying juga berseru. Jelas, Mu Yingying hanya ingin menggunakan energi Dou Di dan yang tersisa dan kekuatan di kolam Kaisar Xuanling untuk menerobos tahap tengah Dou Di Bintang 5, itu terlalu enggan. Tapi untungnya, ketika dia akan gagal, kekuatan yang sangat murni perlahan disuntikkan ke dalam dirinya sendiri. Kekuatan itu juga kekuatan api, yang sangat cocok untuk Mu Yingying, jadi Mu Yingying ini juga sama. Dengan mudah menerobos panggung tengah Dou Di Bintang 5. Di sisi lain, di kolam Kaisar Xuanling, hanya ada Xiaoyan, dirinya sendiri dan Mu Feng. Kekuatan Mu Feng jelas bukan atribut api, jadi hanya ada satu kemungkinan. Itu adalah tembakan Xiaoyan barusan. Pada saat ini, Mu Yingying membuka matanya, dan dia merasa lega ketika melihat bahwa itu juga Xiaoyan. Karena bahkan Mu Yingying tidak tahu bahwa selalu ada ketergantungan pada Xiaoyan. Bagaimanapun, Xiaoyan ini membunuh Kaisar Hantu Kembar. Berhasil. Xiaoyan juga memperhatikan bahwa Mu Yingying telah membuka matanya, dan segera bertanya. Melihat ini, Mu Yingying juga menanggapi Xiaoyan dengan lembut. Karena itu berhasil, maka sudah waktunya untuk pergi. Xiaoyan juga tertawa. Setelah dia selesai berbicara, dia siap untuk berjalan menuju formasi teleportasi luar angkasa di samping. Tunggu. Tepat saat Xiaoyan menoleh, Mu Yingying, yang tubuhnya masih terendam air laut, juga mencibir. Hah? Xiaoyan juga bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Mu Yingying. Hari ini adalah hari terakhir. Jika dia tidak keluar, dia pasti akan ditolak oleh kolam Kaisar Xuanling. Itu, kamu menyerahkan pakaianku. Wajah Mu Yingying memerah, dan dia berkata dengan sangat malu, lagi pula, di mana Xiaoyan berada, adalah di mana pakaiannya ditempatkan, tapi tidak apa-apa. Air laut di kolam Kaisar Xuanling berwarna emas, jadi Mu Yingying berada di kolam Kaisar Xuanling dengan hanya satu dahi yang terlihat, tetapi tidak nyaman untuk bergerak, dan dia segera menghadap Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan menggaruk kepalanya karena malu. Kemudian dia melihat pakaian Mu Yingying dan menemukan bahwa pakaian Mu Yingying ada di sampingnya. Dia segera mengaktifkan Douqi-nya, lalu membungkus pakaian itu dengan Douqi, dan kemudian perlahan-lahan mengendalikan Dou. Arah Qi Mu Yingying di air terbang menjauh. Melihat ini, Mu Yingying mengangguk dengan penuh terima kasih, dan kemudian sedikit mengangkat tangan gioknya, dan penghalang api biru muncul dari udara tipis di permukaan air. Kemudian saat berikutnya, Mu Yingying juga dengan lembut mengambil pakaian terbungkus Douqi Xiaoyan, dan menyelinap ke penghalang api biru. Menghancurkan. Serangkaian suara datang dari penghalang api biru. Xiaoyan tahu tanpa berpikir bahwa itu pasti Mu Yingying yang mengenakan pakaian, dan dia segera menunggu dengan sabar.
Oke, suara seperti lonceng perak juga perlahan keluar dari penghalang biru-biru, dan saat berikutnya, penghalang api biru-biru juga perlahan menghilang, mengungkapkan sosok Mu Yingying. Mu Yingying juga mengetuk air di jari kakinya, dan kemudian datang ke sisi Xiao Yan di pulau terpencil. Baru saja, terima kasih. Mu Yingying menggerakkan bibirnya sedikit, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan. Tidak apa-apa, wajar saja jika sesama siswa saling membantu. Xiao Yan juga tertawa. Namun, situasi ini tidak dapat terulang lagi. Jika Anda memaksakan terobosan seperti ini, jika Anda gagal, maka dampaknya pada Anda di masa depan tidak akan menjadi masalah kecil. Saat berikutnya, Xiao Yan juga menjadi serius, dan lalu berkata kepada Mu Yingying, jelas jika bukan karena bantuan Xiao Yan kali ini, Mu Yingying ini akan lebih beruntung. Aku tahu, kenapa kamu begitu galak. Mu Yingying juga menjawab dengan lembut. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Aku merasakannya, tapi aku tidak menemukan sosok Mu Feng. Memikirkannya, aku pasti sudah pergi. Xiao Yan juga berkata. Xiao Yan, kamu benar-benar menerobos kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 4. Saat berikutnya, Mu Yingying juga menemukan sesuatu, dan kemudian tiba-tiba berkata dengan terkejut. Yah, itu hanya kebetulan. Xiao Yan tidak memiliki kegembiraan dalam hal ini. Bagaimanapun, dia telah berada di luar sepanjang tahun, dan dia telah mengembangkan mentalitas yang tenang. Tapi Mu Yingying berbeda. Alasan mengapa Mu Yingying mampu menerobos ke tingkat menengah Kaisar Dou Bintang 5 sebagian besar karena kekuatan misterius di kolam Kaisar Xuanling ini dan kekuatan Pil Dou Di. Tapi Xiao Yan ini berbeda. Saya ingat bahwa sebelum dia datang sebulan yang lalu, Xiao Yan masih berada di panggung tengah Dou Di Bintang 4. 1 bulan telah berlalu, bahkan jika itu telah berada dalam kekuatan misterius ini. Kolam Kaisar Xuanling selama hampir 1 tahun, Xiao Yan benar-benar melonjak langsung ke tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 4. Dengan kecepatan kultivasi yang mengerikan, bahkan Mu Yingying diam-diam terkejut. Ayo pergi. Saat berikutnya, Mu Yingying tersenyum bahagia, tampaknya tidak tahu apa yang dia tertawakan. Namun, hal kecil di Mu Yingying tidak luput dari persepsi Xiao Yan. Kemudian Mu Yingying menatap kedalaman kolam Kaisar Xuanling, pupilnya juga menjadi dalam, dan kemudian dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Hanya Mu Yingying yang tahu saat ini. Saudaraku, tunggu aku tahu kamu pasti berada di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, dan aku pasti akan datang kepadamu. Mu Yingying juga bergumam di dalam hatinya. Selain itu, Mu Yingying juga samar-samar merasakan aura yang sangat halus dan kuat. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, dan jika kamu mencoba masuk ke istana bawah tanah ini, aku khawatir kamu akan mencuri ayam dan tidak kehilangan beras, jadi Mu Yingying juga yang menekan hatinya. Stoknya berfluktuasi, dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus berlatih keras sebelum dia bisa datang ke istana bawah tanah untuk menyelamatkan saudaranya. Pergi. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, lalu perlahan berkata kepada Mu Yingying di sampingnya. Setelah kata-kata itu jatuh, keduanya juga sampai di tepi formasi teleportasi ruang angkasa. Formasi teleportasi ruang angkasa ini berukuran sekitar 3 meter. Melihat penampilannya, saya khawatir paling banyak 3 orang dapat masuk dan keluar bersama-sama. Bagaimanapun, ruang hanya berukuran ini. Di tanah ada beberapa batu keras, jelas, batu ini tidak rusak oleh erosi kolam Kaisar Xuanling selama ribuan tahun, yang cukup untuk melihat kehebatan batu ini. Di atas batu-batu di tanah adalah beberapa rune misterius yang sangat kompleks, yang perlahan-lahan dihubungkan bersama untuk membentuk formasi teleportasi ruang angkasa. Saat aku siap, aku akan mulai mengaktifkan formasi ini. Xiao Yan juga berkata kepada Mu Yingying di sampingnya. Mu Yingying juga menanggapi Xiao Yan dengan lembut. Saat berikutnya, Xiao Yan merasa lega ketika dia mendengar suara Mu Yingying, dan kemudian menutup matanya sedikit, mendesak beberapa prasasti ilahi di tubuhnya, dan kemudian jejak kekuatan spiritual perlahan terpancar keluar. Sabu. Dengan suntikan kekuatan spiritual, formasi teleportasi ruang angkasa juga bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan, dan kemudian rune misterius yang membentuk formasi teleportasi ruang angkasa di tanah juga memancarkan fluktuasi yang sangat misterius. Saat berikutnya, Mu Yingying dan Xiao Yan juga mengikuti cahaya yang mencapai langit dan menghilang ke area inti dari kolam Kaisar Xuanling. Dengan kata lain, mereka berdua sudah pergi dari sini.
Area inti dari kolam Kaisar Xuanling juga kembali tenang. Di luar kolam Kaisar Xuanling, itu adalah formasi naga 9 ikan yang dijaga oleh klan Tianmuyu, satu-satunya cara bagi Xiao Yan dan yang lainnya untuk pergi. Formasi 9 ikan bermain naga ini adalah kunci untuk memasuki kolam Kaisar Xuanling, dan juga merupakan metode formasi untuk melindungi kolam Kaisar Xuanling, jadi Xiao Yan dan yang lainnya juga harus melewati formasi naga bermain 9 ikan ini. 9 ikan memainkan formasi naga, formasi teleportasi ruang angkasa di tengah juga perlahan memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Saat berikutnya, 2 sosok muncul dalam formasi teleportasi luar angkasa. Salah satunya adalah seorang pria dengan penguasa berat hitam besar, mengenakan pakaian sederhana dengan pupil hitam, tidak ada yang berani meremehkannya sama sekali. Yang lainnya adalah sosok dengan lekuk anggun, dan rambutnya juga ditampar di atas pakaiannya, dan di atas roknya, itu bahkan menyoroti sosok Cekung dan Cembung Lingli. Ini benar-benar merepotkan, masih ada satu giliran lagi untuk keluar. Saat berikutnya, wanita itu juga berkata dengan ketidakpuasan. Hehe. Ayo pergi. Mendengar ini, Xiao Yan juga tersenyum acuh tak acuh, lalu perlahan berkata kepada Mu Yingying. Kedengarannya aneh bagi saya, pada saat Xiao Yan dan yang lainnya muncul, ada sedikit suara di ruang di sini, jelas dikejutkan oleh kekuatan yang kuat. Ayo pergi. Meskipun kekuatan jiwa besar Xiao Yan memperhatikan fluktuasi, dia tidak mengejarnya secara mendalam. Dia mengatakan sepatah kata pun kepada Mu Yingying, dan kemudian perlahan berjalan menuju pinggiran formasi 9 ikan bermain naga, mencoba untuk lewat di sini. Formasi teleportasi luar angkasa, keluar dari sini. Susu. Tepat ketika Xiao Yan dan Mu Yingying hendak pergi, sebuah suara yang sangat keras bergema dalam formasi naga 9 ikan ini. Pada saat ini, pertunjukan naga 9 ikan sudah ditutup, jadi Xiao Yan tidak tahu mengapa ada fluktuasi seperti itu. Bang bang bang. Pada saat berikutnya, aura mengerikan yang mengandung kehancuran langit dan bumi muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan kemudian bercampur dengan fluktuasi destruktif bersiul ke Xiao Yan. Sialan, Xiao Yan tidak punya waktu untuk terkejut, dan langsung mengaktifkan Burning Jue. Api putih susu yang sangat panas juga langsung menempel di tubuhnya, tapi Xiao Yan, mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat, juga tahu itu, orang yang menyerangnya, kekuatannya pasti tidak rendah. Sabu-sabu. Api putih susu Xiao Yan dan dendam kuning yang mengerikan itu juga menyerang bersama secara instan. Batuk, batuk. Saat berikutnya, Xiao Yan juga tiba-tiba mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi dia sangat terkejut. Tepat ketika dia melakukan kontak dengan serangan Douqi kuning, Xiao Yan jelas merasakan kekuatan misterius dari kolam Kaisar Xuanling, dan orang yang ingin menyerangnya juga telah memasuki kolam Kaisar Xuanling. Tapi yang paling serius adalah pukulan yang tampaknya sederhana ini membuat Xiao Yan merasa ketakutan, dan bahkan Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk mengatasi serangan besar ini. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Mu Yingying juga menemukan bahwa ada sesuatu yang mengintai di ruang formasi 9 ikan bermain naga, seolah-olah menyerang mereka. Aku baik-baik saja, hati-hati, sepertinya ada musuh di sini. Musuh itu gelap dan aku jelas. Xiao Yan juga sedikit tenang, lalu berkata kepada Mu Yingying di sampingnya. Hahaha, anak yang membunuh kaisar hantu kembar tidak lebih dari itu. Senyum yang sangat menghina bergema di ruang formasi 9 ikan bermain naga. Saat berikutnya, formasi 9 ikan bermain naga terhubung ke pinggiran. Dari 9 lorong, pintu lorong juga terkunci. Pada saat yang sama, murid Xiao Yan juga menjadi bermartabat, karena Xiao Yan melihat bahwa di ruang di depannya, ruang menggeliat juga muncul sedikit, dan di ruang itu, ada tawa yang sangat menghina. Di ruang menggeliat, orang misterius mengenakan jubah hitam dan penuh dengan semangat juang hitam juga melangkah keluar perlahan, dan kemudian menghadapi Xiao Yan dan Mu Yingying. Aura yang sangat menakutkan juga datang dari misterius itu memancar dari pria berbaju hitam. Dengan munculnya pria berpakaian hitam misterius ini, murid Xiao Yan menjadi serius untuk pertama kalinya, dan mata indah Mu Yingying juga sedikit berubah, jelas dia juga menemukan kekuatan pria berpakaian hitam misterius ini. Napas ini lebih kuat daripada kaisar hantu kembaran Kaisar Dou Kaisar Bintang 8,5 di hutan mayat Yin hari itu. Xiao Yan juga memutar matanya dengan cepat, dan kemudian diam-diam memobilisasi Douqi di tubuhnya, perlahan di dalam tubuh. Fluktuasi yang sangat mengerikan terkondensasi di suatu tempat.
Setelah Mu Yingying melihat pria berbaju hitam, Mei Mu juga sedikit terkejut, meskipun sangat lemah, dia benar-benar merasakan aura samar dari pria berbaju hitam. Tetapi saat berikutnya, Mu Yingying juga memahami pentingnya masalah ini, dan segera menjadi waspada. "Senior, apa maksudmu?" Xiao Yan juga berkata, dan saat berikutnya, sesuatu yang mengerikan muncul di tangannya. Tidak peduli apa yang akan dilakukan pria berpakaian hitam di depannya, dia pasti masih memiliki alat perlindungan diri. Tapi Xiao Yan, mengandalkan kekuatan jiwanya yang besar, juga menemukan bahwa kekuatan pria berbaju hitam di depannya mungkin sama dengan pamannya sendiri, Mu Suzi. "Hehe, itu tidak masuk akal. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk mendapatkan hal yang sama dengan kalian berdua." Pria berbaju hitam itu juga berkata dengan acuh tak acuh, tetapi suara percaya diri dalam suaranya benar-benar mencapai telinga Xiao Yan. "Oh, apa?" Xiao Yan juga berkata dengan tenang, tetapi dia waspada di dalam hatinya. Pengunjung itu tidak baik. Ini adalah pikiran pertama Xiao Yan di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga kerajaan Xuanling, dan hanya keluarga kerajaan Xuanling yang mengetahui hal ini dengan baik. "Ambil nyawa kalian berdua." Pria misterius berbaju hitam itu juga berkata dengan acuh tak acuh. Setelah berbicara, pria berbaju hitam itu tidak berhenti. Dia mengulurkan telapak tangannya yang gelap, dan gelombang menakutkan muncul secara spontan di telapak tangannya. Gelombang fluktuasi ini baru saja muncul, dan ada juga gelombang kehancuran di ruang formasi 9 ikan bermain naga. "Bajingan tua!" Xiao Yan juga berteriak marah, dan di telapak tangannya, teratai pemusnahan berkedip 23 warna juga muncul dari udara tipis di tangannya. Yan juga tidak ragu-ragu, dan langsung menyerang telapak tangan pria itu, hitam dengan kejam. "Lepaskan perlawanan, aku adalah anggota keluarga kerajaan Xuanling." Bahkan jika pria berbaju hitam itu memperhatikan teratai pemusnahan yang mengerikan di telapak tangan Xiao Yan, dia tidak acuh, jelas berpikir bahwa dia sudah tangan. Penawaran. Saat berikutnya, wajah Xiao Yan juga menjadi jelek. Karena olah percandian keluarga kerajaan Xuanling ini, terus terang, orang-orang di pasukan pecinta naga. Di antara legiun kecanduan naga, ada total 10 orang, 7 dari mereka telah bergabung dengan aula percandian keluarga kerajaan Xuanling, dan hanya 3 yang belum bergabung. Dan aula percandian keluarga kerajaan Xuanling, kekuatannya setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Bintang 7 Dou. Di sisi lain, pria berbaju hitam di depannya telah mencapai tingkat Dou di Bintang 8. Dengan pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan, Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri, peluang untuk melarikan diri hari ini sangat kecil. Apakah itu yang dimaksud Raja Xuanling? Pada saat berikutnya, meskipun Xiao Yan sangat serius, dia berpura-pura tenang agar pria berpakaian hitam itu tidak melihatnya. Setelah itu, Xiao Yan juga memiliki kekuatan jiwa yang diam-diam menembus ke dalam tubuh Mu Yingying. Dengan kontak kekuatan jiwa ini, Mu Yingying juga menemukan bahwa murid-murid Xiao Yan di depannya sebenarnya sangat haus akan perang. Dan kekuatan jiwa itu, pesan yang disampaikan adalah bahwa Xiao Yan menahan pria berbaju hitam itu sendirian dan membiarkan Mu Yingying pergi lebih dulu. Tidak, Mu Yingying juga tahu rencana Xiao Yan, dan kemudian menggelengkan kepalanya tiba-tiba. "Lelucon sekali. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di Bintang 8, saya tidak setuju. Saya sangat tidak setuju." Mu Ying di mata Ying Mei, ada juga kilatan ketegasan, dan kemudian dia berkata dengan tegas. "Jika kamu tidak pergi, kita berdua akan mati di sini." Saat berikutnya, Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Mu Yingying ini. "Aku hanya tahu bahwa kamu akan mati jika terus seperti ini." Mu Yingying juga berkata dengan dingin, dan kemudian dia berkata tidak peduli bagaimana Xiao Yan ada di sana, api biru di sekujur tubuhnya langsung terisi, dan kemudian ada kengerian yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Suhunya juga menyebar. Bahkan lautan jiwa Xiao Yan sedikit hangus oleh api biru ini. "Sudahkah kamu membahasnya? Mati saja." Pria berbaju hitam itu baru saja menemukan percakapan antara Xiao Yan dan Mu Yingying menggunakan kekuatan jiwa, tetapi dia tidak menghentikan mereka. Karena ruang formasi naga 9 ikan telah disegel olehnya dengan kekuatannya, dan kecuali pembangkit tenaga listrik di puncak Dou didatang, tidak ada yang bisa pergi. "Ayo pergi!" Xiao Yan juga berteriak keras, dan kemudian lotus pemusnahan di telapak tangannya juga menghantam pakaian hitam itu dengan keras.
Pria berbaju hitam ditutupi oleh jubah hitam, dan dia hanya mengulurkan telapak tangannya yang sedikit retak, dan kemudian di telapak tangannya, semangat juang emas yang mengandung fluktuasi kematian juga muncul seketika. Kemudian saat berikutnya, pria berbaju hitam itu bergerak, dan kekuatan kematian yang mengerikan di telapak tangannya juga meraung ke arah Xiao Yan. Di mana-mana pria berbaju hitam lewat di sepanjang jalan, ruang itu sedikit bergetar. Sabu-sabu, menghadapi pukulan habis-habisan dari Dou di bintang 8 yang kuat ini, Xiao Yan bisa mencium niat membunuh yang sangat kuat pada pria berbaju hitam dari kejauhan. Ini jelas merupakan cara yang pasti untuk membunuh Xiao Yan dan keduanya. Saat berikutnya, kabut darah tiba-tiba muncul di pupil Xiao Yan, dan lotus pemusnahan di telapak tangan, secara paksa dilemparkan ke jalan pria berbaju hitam. Teratai keheningan menunjukkan karakternya, dan kekuatan yang sangat menakutkan juga memancar darinya. Bum bum bum. Teratai pemusnahan juga bersentuhan dengan serangan menakutkan pria berbaju hitam. Segera setelah bersentuhan, teratai keheningan muncul dengan suhu yang sangat panas dan kekuatan penghancur yang menakutkan, dan kemudian meledak menjadi lingkaran riak api panas. Di sisi lain, melihat pria berbaju hitam, bahkan menghadapi pukulan terkuat Xiao Yan, Lotus of Silenes, tidak terlalu senang, wajahnya sedikit tenggelam, dan kemudian kekuatan di telapak tangannya juga meledak. Saat berikutnya, semangat juang emas menakutkan dari pria berbaju hitam juga langsung menenggelamkan lotus pemusnahan Xiao Yan. Kebuntuan di antara keduanya tidak berlangsung sedetik pun, dan lotus pemusnahan yang tampaknya menakutkan dihancurkan secara paksa oleh pria berbaju hitam. Ini benar-benar keterampilan bertarung yang aneh. Namun, kekuatan sempurna dari Kaisar Dou Bintang 4 Anda tidak dapat mengubah apapun. Lagi pula, ada kesenjangan kualitas antara Kaisar Dou Bintang 4 dan Dou Bintang 8. Kaisar selama periode ini. Jadi hari ini adalah permainan kematian. Pria berbaju hitam menerobos lotus pemusnahan dalam sekejap mata, dan kemudian tanpa henti, dia meraung ke tempat Xiao Yan berada. Energi mengerikan yang mengandung niat membunuh yang mengerikan di telapak tangan juga meningkat bukannya menurun. Sepertinya hari ini, aku kehilangan kulitku. Xiao Yan selesai berbicara, dan haus darah yang langka muncul di matanya. Susu, pria berbaju hitam itu juga tak kenal lelah. Setelah memecahkan lotus pemusnahan, dia masih meraung ke arah Xiao Yan. Dalam upaya untuk mengandalkan kekuatannya yang kuat, dia akan membunuh Xiao Yan dengan satu pukulan tanpa memberi Xiao Yan kesempatan. Ki pertempuran emas yang menakutkan di telapak tangannya, jika itu mengenai Xiao Yan seperti ini, teror harus menyeret lapisan kulit bahkan jika dia tidak mati. Xiao Yan juga bergumam, tentu saja. Perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Xiao Yan juga tahu bahwa lotus pemusnahannya yang tampaknya tak terkalahkan, melawan pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama dengan Kaisar Dou, memenangkan hasilnya, juga cukup memuaskan, tetapi bahkan jika lotus pemusnahan yang menggabungkan 23 jenis api yang berbeda, jika lebih maju untuk menghadapi musuh, hasil yang diperoleh minimal. Belum lagi, mengandalkan kekuatan tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 4 saat ini, untuk menyebabkan kerusakan fatal pada Kaisar Dou Bintang 8 ini, mengandalkan lotus keheningan jelas tidak cukup. Jadi lotus pemusnahan ini mampu menunda pria berbaju hitam selama hampir beberapa detik, dan Xiao Yan tidak terkejut sama sekali. Hanya saja Xiao Yan dan Mu Yingying tidak linglung selama beberapa detik sehingga lotus pemusnahan menghalangi pria berbaju hitam itu. Karena keduanya juga tahu bahwa keluarga kerajaan Xuanling yang diabadikan di depan mereka jelas ingin membasmi mereka berdua, dan tidak ada reservasi saat ini. Pertama-tama, Xiao Yan juga diselimuti api putih susu, dan kemudian penguasa kuno api abadi perlahan-lahan diturunkan oleh Xiao Yan. Pada saat yang sama, Long Yi pada penguasa kuno api abadi juga muncul, jelas sangat menakutkan pembangkit tenaga, bahkan Long Yi, cukup bermasalah, belum lagi Long Yi telah berubah menjadi roh, dan kekuatannya telah sangat melemah. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dou Bintang 8 ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sekarang, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah Lotus of Destruction dan tubuh abadi. Xiao Yan juga telah mencoba Lotus of Destruction, dan itu hanya mampu memblokir pria berbaju hitam selama beberapa detik. Adapun tubuh abadi, Xiao Yan juga menemukan bahwa ruang ini diblokir oleh larangan misterius, dan itu pada dasarnya tidak mungkin. Tidak bisa menampilkan tubuh Dou Di. Jika tidak,
Bahkan jika itu diabadikan oleh keluarga kerajaan Xuanling, yang sekuat Dou di bintang 8, Xiao Yan telah menunjukkan tubuh abadinya dan memiliki kepercayaan diri untuk mundur. Hanya saja sekarang pilihan terakhir ini tidak berguna, Xiao Yan segera meraih penguasa kuno api abadi, dan Long Yi bercokol di atasnya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu dengan tenang. Mu Yingying di samping tampaknya telah memperhatikan Xiao Yan yang ragu-ragu, dan kemudian dia tidak ragu-ragu, bagaimanapun juga, ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dou bintang 8. Seluruh tubuh dipenuhi dengan api biru, dan kemudian saat berikutnya, Mei Mei memelototi Xiao Yan sedikit, api biru di seluruh tubuhnya memancarkan gelombang yang sangat menakutkan. Batuk, batuk, pria berbaju hitam itu juga batuk dengan keras. Jelas, meskipun lotus pemusnahan Xiao Yan tampaknya baru saja retak, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam lotus pemusnahan mungkin hanya orang berpakaian hitam yang tahu itu. Seorang anak dengan tingkat kesempurnaan Dou Emperor bintang 4 benar-benar dapat melakukan serangan yang mengerikan, yang benar-benar mengejutkan orang-orang berpakaian hitam. Jika bukan karena pria berbaju hitam yang memiliki kekuatan Dou di bintang 8, aku khawatir dia akan terluka parah oleh lotus pemusnahan ini. Anak ini tidak bisa tinggal. Ada juga niat membunuh yang kuat di pupil pria berbaju hitam itu, dan kemudian dia menerobos lotus pemusnahan, bercampur dengan serangan yang menakutkan, dan pergi menuju Xiao Yan. Hah, api di tubuh wanita ini sepertinya agak aneh. Pria berbaju hitam itu hendak menyerang Xiao Yan dalam sekejap mata, dan setelah melihat api biru di tubuh Mu Yingying, dia juga berhenti dengan penuh minat dan berhenti 5 meter dari Xiao Yan dan Mu Yingying, diam-diam menunggu serangan di tangan Mu Yingying. Karena bahkan lotus pemusnahan Xiao Yan, yang baru saja menyatu dengan 23 jenis api yang berbeda, tidak memiliki momok menakutkan dari api biru di tubuh Mu Yingying. Pada tingkat Dou di bintang 8 dari pria berbaju hitam, sama sekali tidak banyak hal yang dapat membuat hatinya bergerak. Tapi api biru ini pasti bisa dianggap sebagai salah satunya. Awalnya, pria berbaju hitam dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh mereka berdua secara langsung. Tetapi karena keyakinan mutlaknya pada kekuatannya sendiri, pria berbaju hitam itu juga ingin secara perlahan menyelesaikan mereka berdua. Karena dia memindahkan pikiran jahat. Jika ada sebanyak 23 jenis api di tubuh Xiao Yan, jika mereka diserap olehnya, maka mungkin dia bisa melangkah ke tingkat Kaisar Bintang 9 Dou yang lebih kuat. Kaisar Bintang 9 Dou, dalam keluarga kerajaan Xuanling ini, juga merupakan eksistensi dengan hanya satu tangan di langit. Selama Anda melangkah ke Kaisar Bintang 9 Dou, maka Anda juga dapat pergi ke bagian terdalam dari istana bawah tanah dan mencoba untuk menaklukkan kekuatan misterius yang ada di sana. Anda harus tahu bahwa bahkan tingkat Kaisar Dou bintang 8 yang sekuat dia tidak memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di lantai 7 istana bawah tanah. Tapi tidak ada keraguan bahwa pasti ada sesuatu di lantai 7 istana bawah tanah yang membuat pertarungan abadi menjadi kuat. Kondisi yang begitu menarik, pria berbaju hitam pasti tidak akan melepaskannya. Tetapi tugas yang diberikan kepadanya oleh Raja Xuanling juga untuk membunuh Xiao Yan ini dengan cara apapun. Karena Xiao Yan membunuh Kaisar Hantu Kembar, rencana mereka untuk keluarga kerajaan Xuanling dan Salomo harus ditunda, jadi orang ini harus dibunuh sebelum dia dewasa. Selamatkan masalah di masa depan. Susu. Api di tubuhmu benar-benar luar biasa. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Tawa dengan senyum aneh juga datang dari balik jubah pria berbaju hitam itu. Mu Yingying mendengar kata-kata itu, tetapi dia mengabaikan pria berpakaian hitam sama sekali, tetapi membiarkan nyala api biru di tubuhnya perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya. Aura suci juga terpancar dari Mu Yingying. Fluktuasi ini. Saat berikutnya, Xiao Yan, yang masih ragu-ragu, tiba-tiba menemukan sesuatu, dan kemudian menatap kosong ke Mu Yingying di depannya, dan perlahan mengungkapkan kata-kata sulit dari mulutnya. Keluarlah. Itu, apakah kekuatan Seng Yan? Mu Yingying sepertinya mendengar kata-kata Xiao Yan, dan segera kekuatan jiwa keluar, dan kemudian memasuki tubuh Xiao Yan. Nyala apiku memang api suci, tapi aku tidak bisa mengendalikannya sekarang. Mu Yingying juga menggerakkan bibirnya sedikit dan berkata. Ketika Xiao Yan mendengar ini, pupil matanya juga menjadi panas. Karena kali ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bersentuhan dengan api suci dalam jarak sedekat itu. Apa perbedaan antara api suci dan api berbeda? Semua jenis misteri juga mengganggu Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan terlalu banyak kegembiraan,
Karena Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan jiwa yang disuntikkan Mu Yingying ke tubuhnya tampaknya sangat luar biasa. Dan hanya dalam suntikan kekuatan jiwa Mu Yingying, Xiao Yan juga merasakan dalam kegelapan, bahwa di alam jiwanya, ada beberapa gerakan sejak ia memperoleh benih jiwa api suci di alam rahasia hutan mayat Yin. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.